berjumpa lagi dengan Afika Audio Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah baterai LiFePro 4 dengan tegangan 48 volt 100 ampere. Nah, ini penampakan baterainya dari samping ya. Ini mereknya Huawei. Ini sebenarnya baterainya masih bagus ya, selnya masih bagus, tidak trouble. Tapi yang jadi permasalahan adalah BMS nya. Nah di sini BMS bawaannya seperti ini. Ini sudah saya lepas skrup-skrupnya, dan seperti ini ya BMS nya. Nah, sebenarnya sistemnya baterai ini sangat bagus, cuman saking bagusnya itu gampang error jadinya. Kenapa kok gampang error? Jadi kalau baterai ini dipindah tempat atau kena getaran, bahkan kalau dicabut dari sistem itu kadang dia langsung ngelok ya. Jadi si output dari baterainya itu langsung diprotek sama sistemnya. Mungkin menghindari pencurian atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Kebetulan ini baterainya dari teman minta dimodifkan. Jadi ini kendalanya, BMS nya sudah tidak bisa nyala. Jadi penampakannya seperti ini. Nah, nanti akan dimodif menggunakan BMS yang kecil ini. Nah, sekecil ini. Ini mereknya JK BMS. Kalau orang-orang biasanya bilangnya Jikong ya. Ini produknya Cina. Kenapa saya menggunakan BMS ini, tidak mencari BMS yang seperti ini, yang tinggal pasang ya? Karena si usernya itu pengennya si baterai ini bisa dimonitoring menggunakan HP. Jadi saya sarankan menggunakan BMS Jikong saja. Kalau yang ini di monitoringnya hanya menggunakan laptop ya, atau komputer dengan menggunakan software tertentu, dan juga agak ribet ya instalasinya. Sedangkan BMS yang kecil ini, walaupun kecil, ini juga sama-sama menghasilkan arus maksimal 100 ampere ya. Jadi ini kelebihannya, selain kecil, simple, harganya juga terjangkau. Dia juga memiliki fitur, satu keunggulannya, dia bisa dipantau menggunakan HP. Jadi dia bisa komunikasi lewat Bluetooth. Jadi kalau kita menggunakan BMS ini, kita udah tidak perlu lagi, misalkan ingin ngecek perselnya si baterai ini yang sehat yang mana, terus tegangannya perselnya itu berapa, ada semua nanti. Makanya kelebihannya BMS ini di situ, sehingga saya rekomendasikan usernya untuk menggunakan BMS ini saja. Nah, untuk modifikasinya ada beberapa yang harus diganti ya. Ini bawaannya seperti ini, originalnya. Ini ada saklar seperti ini bawaannya. Sedangkan yang sudah dimodifikasi seperti ini sama, ada saklar ya. Ini nanti saklarnya kalau dipencet dia nyalanya warna merah. Nah, karena ini BMS bukan original pabrikannya, jadi indikator lampu di sini sudah tidak berfungsi ya. Termasuk juga alarm di sini juga sudah tidak berfungsi, karena sudah digantikan oleh fitur yaitu monitoring lewat HP. Jadi kalau kita pengen ngecek baterai kita itu lagi berapa persen kondisinya, atau sudah berapa cycle-nya, itu ada semua di sini nanti menggunakan softwarenya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini soket untuk output keluarannya ya, keluaran dari si baterai. Karena soket ini nempelnya di PCB, jadi nempelnya di PCB seperti ini. Nah, dia nempelnya seperti ini. Maka
agar bisa kita pasang, jadi kita harus potong ya PCB nya, diambil sebagian saja seperti ini. Nah seperti ini ngambilnya, terus kita skrup, memang skrupnya udah bawaannya dari pabriknya biar dia bisa nempel seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti ini tinggal bagian yang B minnya nyambung ke sini, sedangkan B plusnya nanti yang di sini langsung nyambung ke sini menggunakan kabel agak panjang. Nah yang paling susah nanti, bukan susah sih ya, harus agak teliti ya. Jadi karena baterai ini terdiri dari 15 sel baterai LiPo 4, jadi di sini nanti kita harus memilih kabel-kabelnya ini untuk dipasang di soket-soketnya ini. Jadi mulai dari sel 1 sampai sel 15. Ini sudah kebetulan kabelnya sudah saya siapkan. Nanti koneksinya di sini, ini kita potong. Dan kabel satunya seperti ini. Ini sudah saya sediakan. Nah, kabel ini sebenarnya bukan buat ya, udah bawaan dari BMS yang si Jikongnya ini. Jadi kalau misalkan kita beli di toko online seperti ini, nah kita sudah dapat satu paket seperti ini ya. Ada kabelnya panjang sehingga harus dipotong sendiri ya. Ini kurang lebih sekitar 60 cm lah, 60 sampai 70 cm. Dan juga dapat satu buah saklar. Ini ya. Nah, saklar dan satu unit sensor. Jadi sensornya ini kita pasang aja, taruh dalam biar tahu suhunya si baterai dan si BMS nya itu sendiri. Jadi seperti ini ya. Nah ini continuousnya 60, peaknya 100 ampere. Jadi BMS ini bisa dipakai sampai 24 sel ya, dari 8 sampai 24 sel. Jadi seperti itu. Nah, nanti aplikasinya kita scan aja di sini menggunakan barcode, nanti akan diarahkan ke situsnya untuk download aplikasinya. Jadi seperti itu. Nanti proses perakitannya seperti apa, mungkin videonya nanti agak ada skip. Jadi nanti saya akan memotong ini kabel satu-satu, ini disambungkan dengan ini ya, kabel yang sudah dimodifikasi, dipendekkan biar tidak terlalu panjang. Jadi kita nyari B-minnya yang mana, mulai dari sel 1 sampai sel 15. Jadi seperti itu. Kalau udah ketemu kita tancepin. Yang ini nanti kita hubungkan ke sini, yang ini kita kasih kabel panjang nyambung sini. Sudah, tinggal kalau sudah selesai nanti kita coba dikoneksikan menggunakan Bluetooth, menggunakan HP yang lain ya. Apakah modul ini bisa terkoneksi dan bekerja dengan baik, seperti itu. Oke, ini sudah selesai disambungkan semua kabel-kabelnya. Ini tadi videonya saya skip ya pada saat penyambungan kabelnya karena agak susah kalau megang kamera sambil nyoder. Jadi seperti ini ya, kabel yang dari soketnya tadi dipotong, dicari mulai dari sel 1 sampai sel 15, diurutkan sesuai dengan koneksinya. Jadi di BMS-nya ini sudah ada ya, mulai dari B-min atau negatifnya baterai, B1, baterai 1 atau sel 1 ya, sampai maksimal sel 24. Karena BMS ini mampu dipakai untuk 24 sel, jenis baterai lithium. Jadi kita tinggal cari aja ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak perlu repot. Mau dipakai 4 sel pun bisa, mau dipakai 24 sel pun bisa. Nah, nanti cara membedakannya nanti kalau karena baterai ini kebetulan 15 sel, sehingga nanti yang B plus yang terakhir ini nanti digabung. Nah seperti ini ya. Nah yang ini adalah koneksi yang ke
sel ke-15 dan ini yang B+, jadi digabung jadi satu seperti ini, yang menandakan dia adalah sel terakhir ya. Ini jalur kabel plusnya. Sedangkan untuk jalur outputnya seperti yang tadi saya jelaskan, ini jalur plusnya, jadi nyambungnya ke sini. Sedangkan negatifnya dia masuk ke BMS, B-min, dan P plusnya ini dia output keluarannya ya, sebagai output. Oke, langsung saja kita sambungkan, tinggal colok. Jadi nggak mungkin kebalik begini ya, karena sudah ada konektornya. Nah, ini agak ditekan ya, biar nempelnya kuat. Nah, ini sudah masuk, ada suara kliknya. Kalau untuk membukanya kita pencet. Ini agak susah karena menggunakan satu tangan. Nah, sudah ya, jadi udah selesai. Coba kita berdirikan. Jadi penampakannya dari depan seperti ini. Seperti ini ya. Gimana ini? Agak susah. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Oke. Sabar karena menggunakan satu tangan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada tombol on off. Jadi cara mengaktifkannya si BMS ini, karena ini BMS juga pertama kali dipakai dan belum disetting ya. Jadi kita harus perlu setting. Coba kita cek output voltnya menggunakan avometer. Dia turun terus ya. Nah, coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan, tahan. Nah, jadi kalau kita nyalakan dia ada bunyi ya, bunyi alarmnya si BMS-nya. Jadi BMS-nya sudah ada alarmnya. Selanjutnya, apakah ini sudah keluar tegangan? Coba kita cek. Kayaknya masih belum ya. Oh, masih belum. Nah, aponya di sini. Jadi ini masih belum keluar tegangannya karena belum disetting. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah aplikasi yang namanya, saya taruh sini aja ya, biar enak. Ini di Play Store. JK BMS sudah diinstal, jadi tampilannya seperti ini. Kita tinggal klik. Jadi seperti ini. Nah, izinkan. Nah, tinggal dicari mana yang terkoneksi. Coba kita klik yang ini. Nah, di sini dia sudah keluar ya. Jadi HP ini sekarang sudah terkoneksi dengan si baterai dengan BMS-nya. Cuman di sini masih minta disetting ya. Di sini klik view alarm. Jadi di sini cell count is not. Nah, berarti ini kalau kita pertama kali mengkoneksikan BMS ini dengan HP atau pertama kali setting, kita wajib menyesuaikan selnya. Yang pertama selnya, yang kedua modif password. Nah, oke. Kalau sudah, kita masuk ke menu setting di sini. Nah, di sini ya. Di sini masih Di sini masih terdeteksi 24 karena belum kita setting. Nah, kita masukkan password. Untuk pertama kali password BMS ini dari bawaannya itu 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau sudah begini tinggal kita atur. Ini tadi katanya selnya nggak cocok. Di sini karena tercantum 24 sel ya, jadi kita rubah menjadi
15 1. Nah 15 sel kalau sudah oke. Terus baterai kapasitinya ini 100 ampere ya, kita ganti 100. Oke sudah. Terus kalibrasi voltnya 50, ndak usah, biarin belakangan aja ya. Nah ini ada banyak menu ya di bawah, mulai dari SOC 0 nya berapa persen dan maknya berapa persen bisa kita atur sendiri, balancingnya berapa ampere. Jadi BMS ini sudah enak ya. Continue discharging. Nah di sini misalkan kita mau atur 60 ampere nggak apa-apa lah, atau kita berubah 100 karena ini maksimal 100 ampere juga bisa. Tidak apa-apa, ini saya biarkan 60 ampere saja. Jadi ini sewaktu-waktu bisa kita rubah ya di HP. Charger. Di sini juga continue charger, jadi ini bisa maksimal 40 ampere atau bisa kita rubah ya, tergantung kebutuhan. Jadi seperti itu teman-teman. Terus kalau sudah, nah yang tadi passwordnya 1 sampai 6. Kita buat password. Nah ini saya sembunyikan dulu ya. Oke, tinggal simpan. Nah set. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah kok masih keluar sini lagi. Nah sini ya. Nah ini kita sudah berhasil. Jadi sekarang kan kedetek di 15 sel. Terus nah ini bagusnya di sini ya, kita bisa ngecek resistansi internalnya si baterai ini. Jadi seperti ini, ada resistansi internalnya berapa. Jadi baterainya masih bagus ya selnya, resistansinya 0,3 ohm. Sedangkan di sini charger discharging ini kita bisa rubah juga ya. Kita masuk setting, ubahnya di mana ya kalau ini? Mbak kita di sini. Oh bukan, ini saya juga lagi belajar ya. Oh kontrol, ini kontrol balancing, emergency, display, balance, charger, discharging. Oh sudah, kayaknya udah disetting semua ini. Jadi ini ngebalan, ini discharging dan charging ya. Oke sudah. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini sudah berubah remaining. Nah di sini ada ya, remaining kapasitinya 71 Ah, sedangkan kapasitas baterainya, kena klik, kapasitas baterainya 100. Nah di sini juga ada cycle count. Cycle count ini artinya berapa kali dia di charging sampai penuh dan dikuras. Jadi ada cycle-nya. Jadi kita bisa ngontrol baterai ini sudah berapa kali siklus, seperti itu. Enak dengan adanya ini BMS yang ini sudah tidak perlu repot-repot ya. Tidak perlu repot-repot ngecek menggunakan laptop. Ini tinggal kita cek dari HP sudah bisa. Jadi seperti itu teman-teman, hasil modifikasi dari baterainya. Nah ini sudah keluar ya, kan tadi masih belum keluar outputnya. Ini 50,2. ini ada pembacaan dari avometer 50,2, sedangkan di sini
terteranya 50,1, nggak apa-apa lah, ada selisih 0,1 volt nggak masalah. Mungkin ada perbedaan dari pembacaan voltmeter dengan ininya saja, mana yang dibuat jadi patokan. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kita mau matikan, tinggal tahan gini aja ya, dia sudah bisa mati. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itulah kelebihan menggunakan BMS Jekong ini, harganya tidak terlalu mahal, terus cara merakitnya pun gampang, dan ada banyak fitur kelebihannya ya dibandingkan BMS bawaannya yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya baterai merek apa saja bebas, kalau ada error daripada cari BMS-nya agak susah, mending kita belikan yang baru karena lebih gampang ya pemasangan, tidak ribet. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.